di surat An-Nisa itu tentang poligami, boleh menikah sampai 4, itu sebenarnya ayat itu untuk membatasi. Kenapa? Dulu tradisi orang Arab jahiliyah itu, kalau menikah istrinya itu bisa sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kali ini bersama program Lentera Hati, yang dimana hari ini dengan tema kemuliaan wanita dalam Islam, dan telah membersamai kita juga para wanita-wanita hebat ini, Masya Allah, ibu-ibu. Ini teman arisannya Nagita Slavina apa gimana nih Bu? Nih, Masya Allah. Wanita-wanita hebat nih, kalau boleh tahu dari mana nih ibu-ibu sekalian nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Majelis Taklim Manbalul Islam, Kampung Wangkal Asem, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat. Oh, Masya Allah, dari Cikarang Barat ternyata permisah nih ya. Jauh-jauh datang dari Cikarang Barat ke Jakarta, luar biasa sekali. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kemuliaan wanita di dalam Islam. Jadi kenapa sih kita tema kali ini membahas mengenai wanita di dalam Islam? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW membawa Islam itu, ya, wanita itu sangat begitu direndahkan derajatnya. Jadi wanita itu cuma dieksploitasi sebagai, mohon maaf, hanya untuk kaum yang terdepan, tapi seorang wanita ini hanya boleh ada di belakang layar daripada kehidupan masyarakat. Jadi yang tampil tuh hanya boleh laki-laki aja. Jadi dulu di zaman jahiliyah itu bahkan ada sebuah aib yang begitu buruk tradisi masyarakat. Bahkan kalau misalkan mereka melahirkan seorang anak wanita, mereka tuh seperti sebuah punya aib besar. Bahkan na'udzubillah di dalam Al-Quran itu sampai diceritakan kebiasaan tradisi sebagian orang-orang Arab jahiliyah itu, wanita itu ya apabila melahirkan seorang anak wanita, laki-laki ini akan berwajah hitam seperti malu dia kalau punya anak perempuan. Kenapa? Bagi tradisi jahiliyah orang-orang Arab terdahulu tuh, punya anak laki-laki sebuah kebanggaan. Kenapa? Jadi mereka bisa berbangga-bangga punya anak laki, kan, bisa nerusin kekuasaannya dia, bisa nerusin daripada usahanya dia, bisa nerusin segala macam daripada urusan keduniaan mereka. Tapi kalau punya anak perempuan tuh sebuah aib yang besar. Sampai ada mereka punya satu tradisi, apabila punya anak perempuan, ya, lahir anak perempuan, mereka akan menguburkan hidup-hidup anak perempuan tersebut. Na'udzubillah min zalik. Jadi dikubur hidup-hidup. Begitu tahu punya anak perempuan, itu laki-laki, ya, zaman dahulu tuh cuma punya dua aja. Dia mau ngerawat anak perempuan ini sampai besar, tapi di sisi lain dia harus malu sama orang kampung. Jadi bahan omongan. Loh, punya anak perempuan begitu, malu. Jadi seperti aib, sebuah aib gitu. Jadi punya anak perempuan tuh seperti punya satu dosa dan aib di masyarakat terdahulu gitu. Atau yang kedua, ya mereka mau gak mau harus dikubur hidup-hidup. Ada kisah yang terkenal tuh di antara para sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu tuh. Beliau tuh punya istri, Masya Allah, diceritakan beliau ini orang yang senantiasa sering termenung, diam. Kenapa kok nggak pernah tertawa? Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat pernah menanyakan kepada beliau, kenapa kok nggak pernah tertawa? Kenapa engkau selalu termenung seperti ini? Ya Rasulullah, saya punya satu kejadian yang saya selalu ingat seumur hidup saya, katanya. Dulu saya punya istri yang cantik, baik, dan hamil. Kami punya dikaruniakan anak hamil, istri saya ini.
Lalu tiba-tiba ketika istri saya melahirkan, diberitahukan kabar kepadaku bahwa anaknya ini perempuan. Lalu teman-teman daripada Abdullah bin Mughaffal waktu ketika itu di zaman jahiliyah itu langsung mengejek. Punya anak perempuan, udah buruk kubur hidup-hidup katanya itu. Udah kubur hidup-hidup, ngapain kamu nih nahan punya anak perempuan, bikin malu aja. Sehingga ketika dia tahan, karena dilihat anaknya lucu, cantik, ditahan sama dia. Lama-lama gak tahan, setiap hari dia ejek. Kau masih aja nyimpan aib, di rumah kamu ada anak perempuan. Lalu suatu ketika Abdullah bin Mughaffal ini bilang sama istrinya, tolong dandanin yang cantik anak saya. Ketika sudah agak tumbuh besar, udah bisa ngomong, tolong dandanin yang cantik dia. Istrinya tahu, ini anak pasti mau dikubur. Akhirnya dibawa sama Abdullah bin Mughaffal, digali itu tanah. Ketika sedang digali tanahnya, anaknya bantuin. Anak perempuannya Abdullah bin Mughaffal ini bantuin. Sampai tanahnya itu ya nempel di janggutnya Abdullah bin Mughaffal, dibersihkan sama anaknya sendiri. Ayah, ini ada kotoran katanya. Tiba-tiba ketika sudah selesai ya liang lahatnya itu, anaknya ditinggal di bawah. Anaknya bilang, ayah kenapa saya ditinggalkan di sini? Nangis sedih Abdullah bin Mughaffal, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya ketika tanahnya diuruk, bilang, wahai ayah jangan sia-siakan aku, kata anaknya. Aku ini titipan Allah, jangan sia-siakan aku. Akhirnya antara berpikir kasihan sama anak ini dibanding dengan malu jadi aib di masyarakat. Sering dikata-katain sama teman-temannya. Punya anak perempuan, kamu malu-maluin punya anak perempuan. Akhirnya apa? Anaknya dikubur hidup-hidup. Meninggal di dalam kubur, dalam tanah yang dimana tanahnya itu digali ya oleh Abdullah bin Mughaffal dan juga anaknya, ya lalu dikubur, ditanam anaknya di dalam tanah. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mendengar perkara itu, muka beliau memerah dan bilang, wahai Abdullah bin Mughaffal, seandainya saat itu saya sudah menjadi seorang nabi, saya pasti akan kubur kamu hidup-hidup. Saking marahnya Nabi Muhammad SAW. Saking marahnya sama Abdullah bin Mughaffal. Seandainya saat itu saya udah diutus menjadi seorang nabi, dan saya tahu kejadian itu, saya akan kubur kamu hidup-hidup, saya akan hukum kamu. Dan itulah hal yang paling membuat sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu gak pernah tertawa seumur hidupnya. Ada penyesalan yang begitu dalam kehidupan beliau. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa Islam yang rahmatan lil alamin ini, memuliakan wanita. Dimuliain banget wanita. Jadi kalau yang tahu-tahu kita nih sekarang ayat tentang di surat An-Nisa itu tentang poligami, boleh menikah sampai 4, itu sebenarnya ayat itu untuk membatasi. Kenapa? Dulu tradisi orang Arab jahiliyah itu, kalau menikah istrinya itu bisa sampai 20, 30, belasan istrinya itu. Nggak usah jauh-jauh di situ. Kalau kita tahu sejarah di negara kita aja nih, ada kerajaan-kerajaan dulu tuh kan yang mungkin masih ada sampai sekarang di Pulau Jawa ini. Itu dulu seorang raja tuh boleh punya selir. Banyak selirnya, nggak cuma satu, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, belasan, bahkan puluhan. Bahkan ada di satu daerah saya pernah bertanya, ada satu kolam danau besar ini buat selir-selir raja. Dan mohon maaf, selir-selir raja itu mohon maaf ya, itu sama rajanya itu kadang-kadang berhubungan suami istri gitu, tanpa pernikahan. Nah, Islam datang ketika itu membatasi, boleh kamu menikah dengan wanita, tapi dengan syarat apa? Tanggung jawab, penuhi kebutuhan daripada kehidupan wanita tersebut, angkat derajatnya. Makanya sampai sekarang ada salah satu kesalahpahaman yang sering ada di negara kita ini, di Indonesia ini. Banyak orang yang menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu kewajiban istri. Ya, kewajiban istri kan? Kalau menyapu, ngepel, cuci baju, kewajiban. Padahal kalau kita belajar dengan baik, di kitab-kitab fikih manapun, nggak ada itu tertulis.
bahwa semuanya itu adalah kewajiban seorang wanita. Enggak ada, itu kewajibannya laki-laki. Adapun wanita, Nabi Muhammad SAW dan kitabnya para ulama itu memberitahu tentang keutamaan wanita yang mau membantu meringankan pekerjaan rumah tangga, itu baru dapat pahalanya, itu ada keutamaan-keutamaannya aja. Wanita yang menyiapkan makanan untuk suaminya dan anaknya, keutamanya seperti ini, membersihkan rumah keutamaan, enggak ada. Termaktub urusannya wanita wajib, enggak ada. Jadi saking Islamnya memuliakan seorang wanita, semuanya tanggung jawab suami. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau di rumah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sering membantu meringankan pekerjaan rumah istri-istrinya. Maka laki-laki yang baik, laki-laki yang berakhlak, seperti Nabi Muhammad SAW itu, beliau membantu daripada urusan rumah tangga keluarganya. Enggak serta-merta istrinya yang ngerjakan. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat hadis, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum memberitahu perkara itu kepada orang lain, beliau mencontohkan terlebih dahulu. Dilakuin dulu. Baru beliau sampaikan, begini loh caranya jadi suami yang baik. Begitu. Kalau ibu-ibu ini punya suami kayak Nabi Muhammad SAW, wih, enak ya Bu ya. Hidupnya Bu. Ibu-ibu tinggal nge-scroll TikTok aja tuh ya. Tinggal nge-scroll HP kan. Masya Allah, kan bukan kewajiban memang. Dan ada pun pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang dilakukan setiap wanita atau seorang istri, itu hanya keutamaan. Itu kebaikan dari seorang istri tersebut. Bukan kewajiban. Gitu loh, makanya Islam tuh datang memuliakan wanita. Dan ada 4 role model wanita di dalam Islam. Yang Nabi SAW memberitahu 4 wanita ini dia dijamin masuk surga, punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Siti Maryam binti Imran. Ibundanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Namanya Siti Maryam binti Imran. Sampai di dalam Al-Qur'an dibuat suratnya kan, sendiri kan, surat Maryam. Nah, beliau itu adalah di antara 4 wanita yang pasti masuk surga. Nah, 4 role model ini Nabi Muhammad SAW ceritakan. Ini penggambaran tentang kebahagiaan atau kemuliaan seorang wanita di sisi Allah. Itu Siti Maryam punya kemuliaan di sisi Allah meskipun nggak punya suami. Siti Maryam kan kita tahu kan, punya anak namanya Nabi Isa, ya kan? Tapi Nabi Isa ini nggak punya ayah. Siti Maryam hamil tanpa suami. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, sunatullahnya laki-laki sama perempuan ya menikah baru bisa punya anak, ya kan? Itu pun belum tentu. Kadang-kadang ada yang nggak dikasih keturunan, diuji sama Allah kan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan Siti Maryam nih, wanita suci ini ya, seorang anak tanpa suami. Kenapa? Karena Siti Maryam ini ya, ayahnya ini yang dikisahkan tuh Ali Imran dalam surat Ali Imran, itu keluarga Imran. Ini keluarga yang soleh, masih satu keluarga sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya istri namanya Hana. Punya keluarga, satu keluarga dengan Nabi Zakaria. Dulu orang tuanya Siti Maryam ini bernazar. Dalam sebuah riwayat beliau bernazar bahwa kalau saya punya anak, saya akan wakafkan untuk agama di Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis di mana tuh? Masjidil Aqsa sekarang namanya tuh, di Palestina. Kalau saya punya anak, maksudnya tuh sebenarnya nazarnya anak laki-laki. Si Bunda Hana ini, ibunya Siti Maryam ini sebenarnya bernazar bahwa pengen punya anak laki-laki nanti diwakafkan buat agama. Jadi buat ngurus agama aja. Ternyata Allah Subhanahu mentakdirkan ya, keluarga Imran ini, ayahnya Siti Maryam ini punya anak perempuan. Akhirnya kan seperti pertanyaan, ya Allah, saya nazarnya kan anak laki-laki, kenapa perempuan? Akhirnya karena sudah bernazar, akhirnya ya udah Siti Maryam berkhidmat melayani Baitul Maqdis seumur hidupnya.
sampai tuh di satu tempat yang suci, ya. Beliau di tempat yang penjagaannya tuh berlapis-lapis. Jadi yang bisa masuk, yang mendekat itu cuma seorang nabi, Nabi Zakaria. Beliau nggak pernah disentuh sama laki-laki. Bahkan pernah ada dalam satu kisah yang dalam Al-Quran terkenal. Jadi saking sucinya Siti Maryam itu, beliau ketika di dalam mihrab itu tanpa bekerja cuma ada di dalam rumah aja, dalam tempat mihrab itu punya makan makanan buah-buahan yang apabila datang musim dingin, tapi buah-buahannya buah-buahan musim panas. Jadi yang melawan, misalkan di Cikarang lagi musim duren gitu kan, lagi nggak musim rambutan gitu misalkan kan sekarang nih. Nah tiba-tiba ibu di rumah banyak rambutan, kan aneh kan, kok nggak ada musimnya, dari mana rambutannya gitu kan, padahal musim duren gitu misalkan. Nah ketika itu sampai Nabi Zakaria bertanya, ini dari mana ya Maryam, dari mana makanan-makanan ini? Hadza min indillah, kata Siti Maryam, ini dari Allah katanya. Coba bayangin tuh. Kata guru saya itu, seorang wanita soleha itu ya, kalau dia fokus beribadah di dalam rumah ya, fokus di dalam rumah ibadah tuh, dia bakal dapat rezeki yang benar-benar di luar dugaan. Makanya salah satu keutamaan dalam Islam, anjuran dalam Islam, seorang istri itu sebenarnya kalau bisa itu nggak usah bekerja, kalau bisa. Kenapa? Seorang wanita tuh harus dimuliakan di dalam rumah. Jadi kebahagiaan seorang wanita itu, semakin sering dia di dalam rumah, itu kebahagiaannya dia akan semakin dekat sama Allah, kata guru saya itu. Semakin dia diam di dalam rumah, semakin dekat dia sama Allah. Seperti Siti Maryam itu. Saking dekatnya sama Allah, ketika itu setelah Nabi Zakaria, tiba-tiba di dalam mihrab beliau itu ada seorang laki-laki yang tampan. Dan Siti Maryam nggak pernah lihat. Siti Maryam nggak pernah lihat laki-laki ini. Kata Siti Maryam, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sentuhan atau godaan laki-laki. Engkau ini siapa? Itu malaikat Jibril datang memberitahu, ya Maryam, aku membawa kabar gembira untukmu bahwa engkau akan lahir seorang anak yang dimuliakan di dunia dan di akhirat.